Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kelas menulis kita. Selama 2 minggu kita tidak bisa ketemu karena Pak Fakih lagi sakit. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa kembali bertemu. Tema saya hari ini adalah sebagaimana janji saya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, adalah bagaimana kita menulis kisah-kisah fiktif, ya. Jadi genre buku fiksi, ya. Maka agar kita memiliki kemampuan untuk menulis kisah-kisah fiktif yang menarik, maka seorang penulis harus menguasai teknik-teknik bercerita. Ada beberapa teknik bercerita yang harus dipahami sebelum kita menulis novel ataupun cerpen. Yang pertama adalah penyusunan alur. Ya, kemudian nanti bagaimana kemudian kita menarasikannya, kemudian mendeskripsikannya, kemudian bagaimana bentuk dialognya, kemudian penokohan sekaligus karakteristiknya, kemudian bagaimana mengatur plot, konflik, kemudian klimaks, anti klimaks, dan ending dari semua dari cerita. Nah, komponen-komponen yang harus kita pahami ketika kita menulis fiksi, yang pertama adalah alur cerita. Jadi alur cerita itu adalah pergerakan cerita. Ya, dari waktu ke waktu, ada yang menggunakan alur progresif. Alur progresif itu runtut. Ya. Ada yang menggunakan alur kilas balik. Atau ada yang menggunakan alur percampuran antara keduanya. Dan alur itu dibangun oleh narasi. Ya, alur itu dibangun oleh narasi. Jadi sekali lagi alur itu pergerakan cerita dari waktu ke waktu. Jadi bisa runtut kronologis berdasarkan waktu, bisa juga kilas balik. Jadi awal fakta kekinian, kemudian diceritakan kembali. Nah, alur itu dibangun oleh narasi. Jadi kita nanti bisa membuat alurnya dulu, dan kemudian alur itu dibangun dengan narasi, alur itu dibangun dengan deskripsi, bagaimana kita menggambarkan sebuah cerita itu, kemudian dialog. Jadi nanti dari narasi, dari deskripsi, dari dialog, dari aksi, atau perilaku dari tokoh-tokoh cerita, nanti akan tergambar alur cerita. Alur yang baik itu akan sangat membantu pembaca untuk menangkap gambaran gambaran utuh, ya, untuk menangkap gambaran utuh dari cerita yang disuguhkan di dalam novel. Jadi penguasaan pada alur cerita itu sangat menolong penulis agar tidak kehilangan jejak atau penulis tidak mentok di tengah jalan. Maka saran saya, tulislah terlebih dahulu alur cerita. Jadi kita buat alur cerita itu dengan jelas. Minimal kamu sudah menguasai arah jalan dari cerita yang akan kamu tulis. Ya, itu yang disebut dengan alur cerita. Yang kedua adalah dialog. Di dialog itu bagian dari percakapan antar tokoh. Atau antar tokoh dengan dirinya sendiri. Yaitu kata-kata yang diucapkan oleh tokoh-tokoh cerita. Itu dialog. Ada dialog lahir, artinya lahir itu yang terucapkan. Tetapi ada juga dialog batin yang tidak terucapkan. Jadi biasanya dikasih dalam kurung. Dialog yang baik sebenarnya adalah dialog yang remeh-temeh, yang familiar, yang seperti percakapan sehari-hari.
Jadi karena itu jangan bernafsu membuat dialog yang aneh-aneh di dalam novelmu. Ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menulis sebuah dialog di dalam cerpen atau novel. Yang pertama, tidak harus mengulangi informasi yang telah disuguhkan dalam narasi ke dalam dialog. Yang kedua, hindari dialog yang mubadir. Misalnya berkaitan dengan sapa menyapa, perkenalan yang membosankan, atau dialek daerah yang dipaksakan ditulis dalam bahasa ibunya. Padahal sebenarnya bisa disadur, bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah dalam menulis dialog itu to the point saja. Jangan berputar-putar. Ya, karena bisa membuat pembaca itu muak melewatkan dialog yang tidak penting. Gunakan bahasa yang sederhana, ya, ringkas, tepat, kemudian jelas maksudnya. Ya, saya ulangi, gunakan di dalam menuliskan dialog itu gunakan bahasa yang sederhana, kemudian ringkas, tepat, dan jelas maksudnya. Kemudian yang kelima, ikuti dengan aksi tokoh, yaitu bahasa tubuhnya, mimik muka, gerak tangan atau kaki, itu tergambar di dalam dialog tadi, tergambar dalam novel. Semua hal yang berkaitan dengan ekspresinya, ya, itu sebagai penguat kesan yang ditangkap pembaca. Jadi kalau tokoh sedang marah, maka gambarkan bagaimana sangarnya wajahnya. Jangan pernah bilang kalau tokoh cerita kamu itu begitu sangar waktu sedang marah, kemudian digambarkan sambil tersenyum manis. Ya, maka yakinlah pembaca kamu langsung berhenti membaca cerpen kamu itu. Karena dianggap tidak logis. Jadi saya ulangi, ada beberapa hal penting yang harus menjadi bahan perhatian ketika kita menulis sebuah dialog di dalam cerpen atau novel. Yang pertama tadi tidak harus mengulang informasi yang telah disuguhkan di dalam narasi ke dalam dialog. Yang kedua adalah hindari dialog yang mubadir, ya, yang biasanya berkaitan dengan sapa menyapa, perkenalan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah to the point saja, ya, jangan berputar-putar, karena bisa bikin pembaca novel kita akan muak dan melewatkan dialog yang tidak penting itu. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa yang sederhana, ya, ringkas, kemudian tepat dan jelas maksudnya. Dan yang terakhir, yang kelima, ikuti dengan aksi tokoh. Jadi bahasa tubuhnya, mimik mukanya, gerakan tangan atau kaki. Jadi semua hal yang berkaitan dengan ekspresi itu sebagai penguat kesan yang ditangkap oleh pembaca. Itu bisa digambarkan, bisa disampaikan di dalam novel itu. Kemudian yang ketiga adalah aksi dan laku. Jadi aksi dan laku itu adalah aktivitas fisik, ya, gerakan anggota badan, perbuatan dari tokoh-tokoh cerita. Jadi aksi ini, jadi aksi atau laku itu nanti akan menegaskan karakter tokoh. Aksi atau laku di dalam novel itu nanti akan menegaskan pendirian, semangatnya, cara menghadapi masalah, hubungannya dengan tokoh lainnya. Jadi komponen yang ketiga dari novel itu adalah aksi atau laku. Yang pertama tadi alur cerita, kemudian yang kedua adalah dialog. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara hal-hal penting apa di dalam membuat dialog itu. Yang ketiga adalah aksi tadi, aksi atau laku. Komponen yang ketiga dari novel itu tergambar namanya aksi atau laku. Aktivitas fisik, ya, gerakan anggota badan, atau perbuatan dari tokoh-tokoh cerita yang ada pada novel atau cerpen Anda. Kemudian yang keempat, komponen novel atau cerpen yang keempat adalah plot. Apa yang disebut dengan plot? Berbeda dengan alur. Jadi plot itu adalah rangkaian sebab akibat yang memicu krisis untuk menggerakkan cerita, untuk menuju klimaks. Jadi plot itu terdapat di dalam alur. Nah, jadi saya ulangi, jadi plot itu adalah rangkaian sebab akibat yang kemudian memicu krisis
untuk menggerakkan cerita menuju klimaks. Itu yang disebut dengan plot. Jadi plot itu ada pada alur, ya. Tapi plot itu bukan alur. Jadi ibarat tubuh, alur itu adalah fisiknya. Ya, plot itu adalah ruh, kekuatan dinamis yang penuh gairah untuk membangun konflik atau mesin yang menggerakkan cerita ke arah klimaks. Itu yang plot. Maka komponen cerpen atau novel yang keempat adalah harus ada plot. Jadi rangkaian sebab akibat dari sebuah cerita yang memicu terjadinya klimaks cerita atau ke arah klimaks atau anti klimaks atau ending, itu kemudian itu yang disebut dengan plot. Maka di dalam plot inilah persoalan-persoalan yang dihadapi para tokoh. Ya, di dalam plot itu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para tokoh cerita yang saling digesekkan, dibenturkan satu sama lain, kemudian menjadi persoalan baru yang lebih kompleks, kemudian diseret ke puncak krisis, lalu dicari pemecahan masalahnya sampai menuju akhir cerita. Jadi plot itu selalu digerakkan oleh tokoh cerita. Jadi gesekan yang timbul karena pergerakan plot inilah nanti yang akan melahirkan ketegangan, yang kemudian menyulut konflik. Kemudian plot ini mengkondisikan tokoh cerita berusaha untuk mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi. Sampai kemudian menurunkan tensinya, sampai kemudian pada ending. Maka disinilah teman-teman sekalian, kecerdasan dan kearifan penulis diuji oleh persoalan yang diciptakan sendiri. Yaitu ketika dia membuat plot tadi itu. Apakah ia mampu menemukan solusi yang cerdas, solusi yang kreatif, arif, sehingga karyanya itu kemudian mampu memberikan sesuatu kepada pembacanya. Itu komponen dari unsur yang keempat dari cerpen atau novel, yaitu plot. Yang kelima adalah tokoh. Tokoh itu orang yang mengambil peran tertentu di dalam cerita. Maka itu disebut dengan tokoh cerita. Ada dua sifat yang dimiliki oleh tokoh, yaitu yang pertama adalah protagonis, yang mengusung pemikiran-pemikiran baik. Kemudian ada tokoh antagonis, ya, lawan dari protagonis. Maka kalau dilihat dari kedudukannya, maka ada dua nanti, yakni tokoh utama, yaitu tokoh yang dominan, yang terlibat di dalam cerita, kemudian ada tokoh pendukung. Dan kita harus perhatikan jumlah tokoh yang dilibatkan di dalam sebuah cerpen atau novel itu sangat bergantung dari keinginan penulis, ya, sangat tergantung dari kebutuhan cerita. Namun alangkah baiknya untuk tokoh utama usahakan menampilkan tidak lebih dari 3 orang, ya, kalau dalam sebuah cerpen. Jadi tokoh utama itu jangan terlalu banyak, jangan lebih dari 3. Sebab kalau sebuah cerpen itu, kalau tokoh utamanya lebih daripada 3, itu nanti akan menyulitkan sendiri penulisnya untuk mendetailing masing-masing tokoh. Karena tokoh itu sekaligus detailing karakternya. Ya, masing-masing tokoh itu ada alasannya. Halaman dalam cerpen itu sangat terbatas. Maka tokoh utama jangan pernah lebih dari 3. Sedangkan dalam novel, tokoh utama yang terlalu banyak itu juga bisa membingungkan pembaca. Jadi pembaca bisa bikin repot. Atau penulisnya juga repot sendiri karena tokoh utamanya terlalu banyak. Maka tokoh yang hidup dan tokoh yang berkesan bagi pembaca itu harus memiliki identitas yang jelas dan terang. Jadi kamu harus bisa membuat rincian karakter tokoh kamu itu sedetail mungkin. Jadi pengungkapan tokoh cerita itu bisa juga dengan menyebut namanya, atau bisa juga menggunakan kata ganti, ya, baik orang pertama aku, saya, kamu, kami, kedua kamu, kau, atau orang ketiga dia mereka. Ada kalanya tokoh cerita itu adalah benda mati seperti meja, kursi, jendela, pintu. Ada kalanya juga tokoh itu bisa juga dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Maka tergantung bagaimana kemudian penulis membangun tokoh tadi itu. Maka tokoh yang hidup dan berkesan itu menjadi satu hal yang penting ketika dia memiliki identitas yang jelas dan terang.
Kemudian unsur yang keenam dari penulisan novel ataupun cerpen adalah karakterisasi. Jadi bukan hanya penokohan, tetapi juga ada karakterisasi. Jadi karakterisasi itu adalah penciptaan karakter dari tokoh cerita yang dibutuhkan oleh tema, ya, untuk mendapatkan efek dramatis tadi dari plot. Karena plot itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kemudian ditunjang oleh karakterisasi dari penokohan tadi. Nah, karakter tiap tokoh itu digambarkan melalui apa nanti? Narasi, melalui cerita, melalui deskripsi, melalui dialog, melalui aksi, ya. Semakin tajam perbedaan karakter antara tokoh cerita, maka akan makin tajam nanti konflik yang terjadi. Dan plot itu akan gampang bergerak ke arah krisis untuk menuju klimaks. Ya, oleh karena itu plot akan menjadi kental, penuh ketegangan, sehingga cerita tidak bergerak datar, tetapi dinamis. Nah, salah satu faktor penentunya adalah tokoh dan karakter tadi itu. Ya, langkah praktis untuk dapat menyelami karakter tokoh cerita yang kamu tulis, kamu bisa dengan melakukan teknik wawancara, ya, wawancara secara imajiner. Kemudian membuat garis silsilah keturunan. Atau kamu bisa mencaplok karakter orang-orang yang dekat dengan kamu. Ya, karena penokohan itu juga harus diikuti oleh karakterisasi. Kemudian yang ketujuh, komponen yang ketujuh dari cerpen atau novel adalah setting. Jadi setting itu adalah latar belakang dari cerita yang di dalamnya terdapat tempat, terdapat budaya, ya, itu namanya setting. Jadi terdapat tempat, budaya, adat istiadat, kebiasaan, suasana, ya, juga dialek, ya, suasana juga dialek dan sebagainya. Jadi setting itu bukan cuma tempat saja. Jadi setting itu adalah latar belakang dari cerita. Setting itu adalah latar belakang dari cerita yang di dalamnya terdapat budaya, terdapat tempat, adat istiadat, kebiasaan, suasana, dialek, itu yang disebut dengan setting. Jadi unsur ketujuh dari cerpen atau novel. Misalnya, ketika kita setting kita di dalam cerpen kita atau novel itu settingnya perkotaan, maka berarti bahasa gaul khas anak perkotaan, deretan papan-papan iklame yang berada di trotoar kota, kemudian hilir mudik orang yang lewat, kebisingan suara mobil lalu lalang, kemudian suara kondektur bis umum, suara penjual asongan, nyanyian pengamen dan sebagainya, itu tergambar. Itulah yang disebut dengan setting. Maka ketika Habibur Rahman El-Shirazi menulis novel Ayat-Ayat Cinta, maka setting yang dipakai adalah Al-Azhar. Setting yang dipakai adalah Kairo. Setting yang dipakai adalah Kinanah, negeri Mesir. Maka kemudian bagaimana dia menggambarkan setting itu, budaya, adat istiadat, kemudian dialek, suasana, di Al-Azhar, Kairo, Mesir, itu benar-benar tergambar. Ini yang disebut dengan setting. Maka sebagai seorang penulis harus mampu meyakinkan dan menghadirkan setting yang kuat sebagai pendukung cerita. Ya, kesalahan di dalam menghadirkan setting dan itu tidak, misalnya tidak rasional, itu berakibat fatal. Misalnya menggambarkan settingnya itu kota Surabaya, ya, dialeknya, suasananya, tapi kemudian digambarkan kota yang dingin. Ya, Surabaya digambarkan kota yang dingin, berselimutkan salju, maka ini tidak sesuai. Maka setting itu memang harus benar-benar latar belakang dari tempat, budaya, adat istiadat, kebiasaan, suasana, itu benar-benar sesuai dengan konteks waktu, zaman, tempat, budaya, dan kebiasaan. Jadi tidak boleh ngawur. Jadi sekalipun kita menulis cerpen atau novel, maka settingnya itu harus sesuai. Jadi setting itu latar belakang tadi, latar belakang cerita, tempat, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan. Itu benar-benar empirik, artinya benar-benar sesuatu yang menjadi setting dari sebuah cerita itu. Sehingga kemudian menarik. Kemudian yang terakhir, komponen dari cerpen atau novel adalah sudut pandang. Maka kamu bisa memilih sudut pandang itu, bisa menggunakan sudut pandang orang pertama di dalam penulisan novel, boleh. Boleh juga menggunakan sudut pandang orang kedua, boleh juga menggunakan sudut pandang orang ketiga. Masing-masing
tadi punya kelebihan dan kekurangan dan tidak ada pengaturan yang begitu ketat di dalam perkara ini. Jadi boleh saja kita mengubah sudut pandang dari orang pertama, kemudian menjadi orang kedua atau orang ketiga. Tentu itu disesuaikan nanti dalam kepentingan ketika kita menulis cerpen atau novel. Baik, itulah teman-teman ada 8 unsur ya, 8 unsur, 8 komponen ketika kita berbicara tentang penulisan cerpen atau novel. Jadi yang pertama adalah tadi alur cerita, kemudian yang kedua dialog, bagaimana kemudian cara dialog, menulis dialog yang bagus, tadi sudah saya sampaikan ciri-cirinya. Kemudian komponen yang ketiga adalah aktif atau laku. Kemudian komponen yang keempat adalah apa? Plot. Ya, bagaimana plotnya, bagaimana rangkaian cerita sebab akibat yang kemudian mengarah pada konflik dan klimaks. Itu yang disebut dengan plot. Kemudian ada penokohan, ya, sekaligus karakter dari tokoh-tokoh tadi, itu unsur yang keenam. Maka yang ketujuh adalah setting. Tadi sudah saya jelaskan apa yang disebut dengan setting. Dan kemudian yang kedelapan adalah sudut pandang. Baik, teman-teman sekalian, inilah pengantar diskusi kita pada siang hari ini tentang bagaimana menulis fiksi, ya, bagaimana menulis cerpen ataupun novel. Silakan kalau ada yang ditanyakan, teman-teman sekalian. Nah, tadi kita mulai tepat waktu, saya rekam. Mungkin kalau ada teman-teman yang ketinggalan, nanti bisa melihat tayangannya di rekaman ini atau di link YouTube yang nanti akan saya sampaikan di grup. Baik, silakan teman-teman sekalian. Kalau ada yang ditanyakan, didiskusikan. Kita masih ada banyak waktu, mungkin sekitar 10 menitan di 40 menit yang pertama. Baik, silakan. Ada yang ditanyakan? Zafiar, Bagas, Mariana Putri. Terus dari apa ini? Dari Madrasah Sanawiyah Perguruan Mu'aliman. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo, bisa di-mute aja, bisa di-mute, di-unmute kalau bertanya. Silakan. Jadi saya menjelaskan tentang bagaimana menulis fiksi, ya, menulis cerpen atau novel. Ada 8 komponen yang harus kita perhatikan. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, didiskusikan teman-teman sekalian. Monggo, silakan. Xavier, Bagas, atau dari Madrasah Sanawiyah Pondok Mualiman di Cukir, Jombang, silakan. Kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Dibuka aja, Xavier, Bagas. Dengar suara saya ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Jadi siang hari ini saya menyampaikan materi tentang trik bagaimana menulis cerpen atau novel, dan di dalamnya ada 8 komponen yang harus ada di dalam 8 unsur yang harus ada di dalam penulisan cerpen ataupun novel. Yang mudah-mudahan nanti Anda bisa melanjutkan dengan karya-karya novel yang lebih bagus lagi. Monggo kalau ada yang ditanyakan teman-teman sekalian, silakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit di 40 menit yang pertama ini. Masih ada waktu 10 menit. Ada ditanyakan? Kalau enggak ya kita akhiri. Monggo, kalau ada yang ditanyakan tinggal suaranya, voice-nya dibesarkan. Monggo, kalau ada yang ditanyakan. Silakan teman-teman sekalian. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Kalau ada pertanyaan ya kita. Xavier, ada yang tanyakan? Bapak. Silakan. Ya, monggo silakan. Kalau ada yang tanyakan silakan. Tadi kita mulai tepat jam 1 sehingga kemudian sudah saya rekam. Mungkin kalau ada nanti yang terlambat, ikuti bisa lihat di link YouTube-nya, ya.
Silakan, tadi ada yang bertanya, monggo cepat, waktunya masih ada kurang lebih 10 menitan di 40 menit ini. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Paham ya? Silakan adik-adik terus menulis berkarya, bisa dikirim ke email, bisa dikirim ke grup WA ya. Nanti bisa kita upload di media nasional online banggaindonesia.com. Nah, sehingga Bapak, ya silakan. Ayo silakan. boleh diulang secara singkat? Boleh diulang. Jadi yang pertama tadi, ketika kita menulis sebuah cerpen atau novel, maka harus ada 8 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah alur cerita. Alur itu apa? Pergerakan cerita dari waktu ke waktu. Ya, maka ketika menulis cerpen harus atau novel, maka harus membuat alur dulu. Karena alur itu nanti runtutan cerita dari waktu ke waktu. Jadi alur itu bisa runtut progresif, bisa juga alurnya kilas balik. Atau juga bisa menggunakan percampuran antara keduanya. Ya, kemudian yang kedua adalah dialog. Jadi minimal yang pertama Anda harus nulis alur cerita dulu dengan jelas. Karena nanti untuk membantu pembuatan cerpen dan novel kita itu nanti akan bisa berjalan dengan bagus. Kemudian yang kedua adalah dialog. Kalau sudah nulis alur, maka kemudian dialog. Nah, komponen yang kedua dari cerpen atau novel adalah dialog. Jadi dialog itu percakapan antar tokoh. Ya, ada kata-kata yang diucapkan oleh tokoh-tokoh cerita, ada yang terucapkan, tetapi ada juga dialog batin. Dialog batin itu ngomong dengan dirinya sendiri. Itu pun juga harus ditulis di dalam cerpen atau novel dan biasanya ditulis dalam kurung gitu. Itu artinya dia lagi ngomong dengan dirinya sendiri. Nah, beberapa poin penting ketika kita menulis sebuah dialog itu, pertama, satu, tidak harus mengulang informasi yang telah disuguhkan di dalam narasi. Ya, jangan kemudian menulis berulang-ulang gitu ya. Kemudian yang kedua, hindari dialog yang mubadir. Jadi misalnya perkenalan dengan sapa menyapa, itu sudah dihindari saja. Karena itu kan basa-basi saja. Yang ketiga adalah to the point. Nah, ketika membuat dialog itu to the point, jangan berputar-putar. Ya, karena bisa membuat pembaca itu muak melewatkan dialog yang nggak penting itu. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa yang sederhana, ringkas, tepat, dan jelas maksudnya. Dan jangan lupa di dalam menulis dialog ikuti juga dengan aksi tokoh. Artinya Anda menggambarkan pada dialog itu, kemudian digambarkan juga bahasa tubuhnya, mimik muka, gerakan tangan atau kaki, semua hal yang berkaitan dengan ekspresinya sebagai penguat karakter itu digambarkan. Maka komponen yang ketiga dari penulisan cerpen dan novel adalah aksi tadi. Aksi atau laku. Jadi aktivitas fisik, gerakan anggota badan, perbuatan tokoh-tokoh cerita, menegaskan karakter tokoh. Jadi nanti karakter tokoh, pendirian, semangat, kemudian cara menghadapi masalah, itu tergambar pada saat ketika Anda menggambarkan aksi atau laku tokoh itu. Kemudian yang keempat, komponen dari cerpen novel adalah plot. Plot itu beda dengan alur. Jadi plot itu adalah rangkaian sebab akibat yang memicu krisis, menggerakkan cerita untuk menuju klimaks. Ya, menuju klimaks itu namanya plot. Jadi plot itu terdapat di dalam alur, tetapi plot itu bukan alur, ya. Jadi ibarat tubuh itu alur itu fisiknya, plot itu ruhnya, jiwanya. Ya. Maka di dalam plot inilah persoalan-persoalan yang dihadapi para tokoh cerita. Ya, saling digesekkan, dibenturkan satu sama lain sampai menjadi persoalan baru, kemudian diseret kepada puncak cerita atau krisis, lalu bagaimana pemecahan menuju akhir cerita. Itu yang disebut dengan plot. Kemudian yang kelima adalah unsur dari cerpen dan novel yang kelima adalah tokoh. Ya. Jadi orang yang mengambil peran tertentu dalam cerita. Nah, itu nanti ada yang protagonis, ada yang antagonis.
Ya, protagonis itu yang mengusung tokoh yang baik, ada yang antagonis, ya lawan dari protagonis tadi itu. Kemudian tokoh dari kedudukannya ada tokoh utama, ada tokoh pendukung. Nah, saya sarankan tadi itu tokoh utamanya jangan pernah lebih dari 3, karena itu akan membuat bingung pembaca. Apalagi kalau cerpen. Ya. Kalau novel pun juga jangan terlalu banyak tokoh utamanya. Tokoh utama itu 3 lah. Jangan pernah lebih dari 3. Kalau novel bisa sampai 5 atau 4 atau 5. Jangan terlalu banyak. Kemudian ada tokoh pendukung. Nah, selain penokohan, maka harus ada karakterisasi dari tokoh-tokoh tadi itu. Jadi Anda harus membuat detailing, penciptaan karakter tokoh cerita tadi itu. Karena nanti untuk mendapatkan efek dramatis di dalam plot, di dalam plot, di dalam plot, di dalam cerpen novel kamu itu. Jadi karakter tiap tokoh itu digambarkan melalui apa nanti? Narasi, deskripsi, aksi, dan dialog. Ya, itu komponen yang ke-6 adalah karakterisasi. Yang ke-7 adalah setting tadi itu. Jadi setting itu adalah latar belakang dari cerita. Yang di dalamnya ada apa tadi? Tempat, budaya, adat istiadat, kebiasaan, suasana, dialek, itu setting. Jadi misalnya ketika Anda menggambarkan settingnya kota Surabaya, maka Anda harus bisa menggambarkan bahasa gaulnya anak muda Surabaya, deretan papan iklannya, suasana trotoar kota Surabaya, hilir mudiknya, suara kondektur bis dan sebagainya, itulah setting. Ya, jadi sebagai seorang penulis, maka Anda harus mampu secara meyakinkan menghadirkan setting yang kuat sebagai pendukung dari cerita. Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang itu kita bisa menggunakan apa? Sudut pandang orang pertama, aku, saya, beta, kami, atau orang kedua, ya, kamu, ya, orang yang ketiga adalah dia, mereka, dan sebagainya. Baik, itu beberapa komponen di dalam penulisan apa? Cerpen atau novel. Ada 8 unsur di dalam penulisan cerpen atau novel. Baik, itu yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat tadi ketika ada pertanyaan. Karena tadi kan teman-teman banyak yang datangnya terlambat. Baik, silakan. Ada yang ditanyakan teman-teman sekalian? Jadi hari ini kita bicara tentang bagaimana cara menulis cerpen atau novel yang di dalamnya harus ada 8 unsur tadi itu. Nah, kalau sudah saya jelaskan kayak gini, silakan kalian berlatih, kalian menulis, kalian kirim, nanti kita uploadkan di media nasional online Bangga Indonesia. Sehingga tulisan Anda bisa dibaca, Anda juga bisa viralkan kepada teman-teman Anda. Baik, teman-teman sekalian, ada yang tanyakan sampai sini? Waktunya tinggal 1 menit ini, di menit yang ke-40. Nanti hasil rekaman ini saya upload di link YouTube, sehingga kemudian teman-teman yang lainnya bisa menikmatinya. Bisa kemudian mendengarkan ulang lagi. Monggo, masih ada waktu kurang lebih 9 menit. Kalau ada yang ditanyakan tentang dunia cerpen atau novel. Tadi sudah saya jelaskan ciri-cirinya, saya sudah jelaskan ada 8 unsur di dalamnya ketika kita ingin menulis cerpen ataupun novel. Alhamdulillah. Monggo, masih ada waktu 9 menit. Ada lagi yang ditanyakan? Xavier, Bagas? Baik, teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, saya tinggal menunggu karya-karya Anda selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti rekaman ini akan saya upload dan saya akan kirim ke link di grup WA Anda. Ya, di grup WA masing-masing. Kita kirim ke grup WA. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Bagaimana tips singkat cara kreatif menulis cerpen atau novel. Ada 8 unsur yang harus ada di dalamnya tadi itu. Kita akan ketemu minggu depan. Mudah-mudahan kalian semua sehat semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.